Usai dilaporkan dua anak Jokowi ke KPK, Ubaidillah Badrun mengaku kediamannya diintai orang tak dikenal. Jadi setelah saya bongkar-bongkar jejak digitalnya, Ubaidillah Badrun ini ternyata memang orang yang tidak suka banget dengan pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Di antara hal lain yang mengejutkan terkait dengan jejak digitalnya Ubaidillah Badrun ini adalah pembelaannya yang sangat kuat terhadap ormas terlarang FPI. Ini perlu dipertanyakan nih, wawasan kebangsaannya Ubaidillah Badrun ini. Ya, perlu dipertanyakan sekali lagi. Masa dosen negeri, ASN dia loh, dosen negeri bukan dosen swasta. Kalau dosen swasta masih bisa kita maklumi. Tapi kalau dosen negeri seperti Ubaidillah Badrun ini, UNJ ini menurut saya tidak bisa ditolerir. Menurut saya ini tidak bisa ditolerir. Sebagai ASN mestinya dia punya keberpihakan yang besar, yang penting kepada bangsa dan negaranya, dan memiliki perlawanan yang jelas tegas terhadap setiap ormas yang ingin menganulir Pancasila dan NKRI. Tolonglah, dalam kita mengedepankan demokrasi, jangan kita rusak generasi berikutnya, generasi X. Apalagi ini tinggi kali boomers, kaitan dengan Gibran dan Kaisang, itu milenial. Nanti generasi Z juga melihat, mereka udah pintar-pintar juga generasi Z. Wah, ngeri banget nih baby boomers. Tolonglah, kita semua beri keteladanan untuk rakyat Indonesia. Tapi untuk menegakkannya perlu dengan akal sehat, nggak juga menggunakan narasi-narasi besar ini dengan akal yang lompat-lompat tadi untuk kemudian berlindung di balik narasi besar. Nanti publik juga akan bingung, kok begini menegakkan narasi besar dengan proses kita perlu mengajarkan publik bagaimana berdemokrasi yang sehat dengan akal sehat, bagaimana menegakkan hukum yang sehat juga dengan akal sehat, tidak menjadikan narasi besar ini sebagai tameng seolah-olah kita sudah memperjuangkan narasi besar, padahal ujung-ujungnya tadi ini cuma menjelang tahun politik saja. Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun angkat suara soal adanya dugaan teror atau ancaman terhadap dirinya. Hal itu ia alami tak lama setelah melaporkan dugaan keterlibatan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 Januari 2022 lalu. Badrun menyebut ancaman itu telah ia rasakan baik di jagat maya dan dalam kesehariannya. Meski begitu, dugaan ancaman psikologis itu ditanggapi santai oleh aktivis reformasi 98 ini. Narasi ancaman muncul di medsos dengan bahasa yang sarkastis, tapi saya respon baik-baik saja, kata Badrun kepada tribunnews.com Minggu 16 Januari 2022. Adapun bentuk teror psikologis yang dialami Badrun diantaranya kontak yang tak dikenalinya, kerap menghubunginya dia hingga ada orang yang tak dikenal yang diduga mengintai kediamannya. Kontak yang tidak dikenal memang ada yang menghubungi saya di malam hari. Saya tidak pernah mengatakan semoga bukan dalam rangka meneror, beber Badrun. 2 hari lalu memang ada orang yang tidak dikenal dan tidak pernah terlihat sepanjang saya tinggal 13 tahun, tapi di sini orang itu menggunakan kendaraan roda 2 dan duduk di tempat istirahat lapangan basket, terlihat mengamati rumah sekitar 20 menit. Kehadiran sopir tetangga ke lokasi itu yang membuat dia pergi dari lokasi duduknya. Selebihnya wallahu a'lam tugasnya. Meski ada beberapa kejanggalan yang ia alami setelah melaporkan putra presiden ke KPK, Badrun berharap hal itu bukan bagian dari ancaman. Ia tetap berpikir positif dan menyatakan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Semoga motifnya bukan dalam rangka teror psikologis. Saya positif thinking saja bahwa itu semua jauh dari motif teror. Alhamdulillah saya saat ini baik-baik saja, tutup Badrun. Diberitakan sebelumnya, dua anak Presiden RI Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga merupakan aktivis 98 Ubaidillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan dugaan KKN realisasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Kata pria yang karib disapa Ubed saat dijumpai awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.
Senin 10 Januari 2022. Dikutip dari tribunNewsWiki.com, Ubaidillah Badrun selama ini dikenal juga sebagai pengamat isu sosial dan politik dari Universitas Negeri Jakarta. Ubaidillah Badrun lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 15 Maret 1972 dan dikenal sebagai aktivis reformasi 1998. Dia adalah satu dari pendiri komunitas Perhubungan Senat Mahasiswa se-Jakarta pada 23 Maret 1996 yang kemudian menjadi motor penting dalam gerakan reformasi 1998. Berbeda dari tokoh aktivis lain yang kini memiliki jabatan di partai politik maupun DPR RI, Ubaidillah Badrun selama ini lebih memilih jadi dosen dan penulis. Selain itu, Ubaidillah Badrun juga kerap memberikan pandangan mengenai isu politik dan sosial dalam berbagai platform nasional seperti stasiun televisi, koran, radio, dan media online lainnya. Pada 2018, Ubaidillah Badrun mengajar materi pengantar ilmu politik, sosiologi politik, ekonomi politik, budaya politik, dan sistem politik Indonesia pada program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, Rudi S. Kamri, bersuara lantang terkait polemik pelaporan dua anak Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke KPK. Sebelumnya, Ubaidillah Badrun melaporkan kedua putra Jokowi itu ke KPK karena diduga terlibat tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Rudi lantas menduga laporan tersebut terkesan memaksakan karena terkait masalah politis. Ubaidillah ini kader PKS yang mana partai di luar pemerintah. Jadi sangat mungkin Ubaid ini ingin mengganggu Presiden Jokowi, ujar Rudi kepada Genpay.co Rabu 12 Januari. Menurut Rudi, Ubaidillah harus benar-benar bisa membuktikan keterlibatan Kaisang dan Gibran terkait dugaan korupsi tersebut. Sebab jika tidak terbukti bersalah, publik akan melihat laporan ini sebagai serangan kepada Presiden Jokowi. Saya berharap ada bukti-bukti yang kuat sehingga KPK bisa menelitinya. Kalau tidak terbukti, Ubaid akan dianggap sebagai kadrun yang membenci Presiden Jokowi. Jelasnya, kendati demikian, Rudi mengaku menghormati keputusan Ubaidillah dengan membuat laporan tersebut. Menurutnya, laporan itu merupakan hak semua orang sehingga KPK harus menindaklanjuti tudingan tindak pidana korupsi yang melibatkan dua putra Jokowi. Saya mendukung penuh KPK untuk mengusut dugaan ini, sekalipun dilaporkan oleh Ubaidillah politisi PKS. Jadi kita lihat saja kelanjutannya. Nama dosen UNJ Ubaidillah Badrun belakangan ini mencual di publik usai dengan berani melaporkan dua putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK atas dugaan pencucian uang. Ubaidillah Badrun pun mengungkap bahwa dirinya berani melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK lantaran mengikuti sebuah sabda dari Rasulullah SAW. Hal itu disampaikan Ubaidillah Badrun saat tampil di kanal YouTube Refli Harun seperti dilihat pada Rabu 12 Januari 2022. Menurutnya, ia diajarkan oleh orang tuanya agar selalu memegang prinsip dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW soal baik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi banyak orang. Jadi apa yang membuat saya masuk ke ranah ini? Dulu saya diajarkan oleh orang tua saya. Satu prinsip penting bahwa ikuti sabda Rasulullah. Saya seorang muslim yang pernah belajar agama Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah memberi manfaat untuk orang banyak, ujar Ubaidillah Badrun. Sabda Rasulullah itu, kata Ubaidillah, yang ia pegang sampai saat ini. Prinsip tersebut juga menurutnya telah membuat hatinya tergerak ketika melihat adanya perbuatan yang merugikan banyak orang seperti praktik korupsi. Semangat itu membuat saya gelisah. Ketika negara makin amburadul, saya gelisah ketika negara korupsi merajalela dan petinggi pemerintah menganggap itu baik-baik saja, tuturnya. Selain itu, Ubaidillah juga beranggapan bahwa kaum intelektual harus turun tangan ketika pemerintah menunjukkan sikap tidak adil seperti korupsi merajalela. Namun, para pejabatnya bungkam. Dalam situasi semacam ini, mesti ada kaum intelektual, penyampaian kebenaran yang menyuarakan kebenaran. Karena nanti efeknya mengubah keadaan secara baik besar kolektif masyarakat banyak. Jelasnya, mengutip Homes.id, Ubaidillah Badrun juga menilai apabila niat melaporkan hal yang tidak baik seperti dugaan pencucian uang yang dilakukan Gibran dan Kaisang tersebut berhasil, maka dia meyakini
Hal itu akan membawa dampak luar biasa bagi banyak orang kalau agenda-agenda kebaikan ini kemudian berhasil.